Perkenalkan, nama saya Muhammad Syamil Fikri dengan NIM G002597 dari kelompok A3. Di sini saya ingin menjelaskan tentang jawaban-jawaban dari pertanyaan laporan praktikum anatomi. Yang pertama ada laporan pertama, laporan 1. Tok Dalang 65 tahun datang ke rumah sakit A dengan keluhan nyeri di bagian punggung bawah sejak 1 minggu yang lalu. Dokter mengatakan bahwa terdapat gangguan struktur pada tulang belakang Tok Dalang. Jelaskan struktur anatomi vertebrae meliputi ossa, ligamenta, dan articulatio. Yang pertama, untuk osanya ada ossa vertebrae cervicalis. Di ossa vertebrae cervicalis ini berjumlah 7 ya. Dibagi jadi 2, ada yang tipikal sama atipikal. Yang pertama ada yang tipikal, contohnya ini ada VC4. Yang tipikal ini dia pertama ada korpusnya, lalu foramen vertebrae-nya dia besar, terus dia ada dua jenis prosesus, ada prosesus transversus di sebelah lateralnya kiri dan kanan, juga ada prosesus spinosus. Di prosesus transversusnya dia memiliki foramen transversarium yang akan dilewati oleh arteri vena vertebralis, kecuali di VC7 nanti ya. Lalu untuk yang atipikal, pertama ada VC1 atau bisa disebut os atlas. Di VC1 ini dia tidak punya korpus atau prosesus spinosus, jadi dia digantikan oleh tuberculum anterior dan tuberculum posterior. Lalu dia ada arcus anterior dan posterior yang menghubungkan tuberculum dengan bangunan-bangunan lainnya. Terus dia foramen vertebrae-nya dia lebih besar karena dia di dada korpusnya juga. Lalu di tuberculum anterior di sebelah posteriornya dia ada fovea dentis untuk dia bersendi dengan fascias articularis anterior dari os aksis nanti. Lalu di atasnya juga ada fascias articularis superior yang akan bersendi dengan condylus occipitalis membentuk persendian articulatio atlanto occipitalis. Di bawahnya nggak kelihatan di sini. Di bawahnya ini ada fascias articularis inferior yang akan bersendi dengan os aksis juga. Terus sudah, kita lanjut ke VC2 atau bisa disebut os aksis. Di os aksis ini dia mulai ada prosesus spinosus. Lalu dia yang khas ini ada dens atau prosesus odontoideus. Di sini dia ada fascias articularis anterior yang akan bersendi dengan fascias fovea dentis membentuk articulatio atlanto axiale. Lalu juga ada fascias articularis superior bersendi dengan fascias articularis inferiornya os atlas. Lalu prosesus transversusnya juga sama, ada foramen transversarium. Di dens ini di ujungnya ada apex dentis yang akan dilekati oleh ligamentum apicis dentis. Selanjutnya yang terakhir yang di vertebrae cervicalis ini ada VC7 atau bisa disebut os prominens. Kenapa disebut os prominens? Karena dia menonjol. Yang menonjol ini prosesus spinosusnya. Jadi prosesus spinosusnya dia sangat panjang. Lalu yang khas juga foramen transversariumnya dia hanya dilewati oleh vena vertebralis. Oke, lanjut ke ossa vertebrae thoracalis. Ini dia jumlahnya ada 12. Terus korpusnya, mulai dari korpusnya ini berbentuk seperti jantung. Lalu foramen vertebrae-nya dia kecil dan bulat. Terus juga ada prosesus transversus tapi tidak ada foramen transversarium. Jadi foramen transversariumnya ini khas di vertebrae cervicalis doang. Terus di sini juga ada proses spinosus yang mengarah ke bawah gini. Terus di atasnya dan di bawahnya dia ada fascias articularis buat berartikulasi dengan vertebrae yang lain. Terus di sampingnya dia ada yang pertama di bagian korpusnya ada fovea costalis superior dan inferior untuk bersendi dengan fascias articularis capituli costae membentuk articulatio capitis costae. Terus di proses transversusnya dia ada juga fovea costalis prosesus transversi yang akan bersendi dengan tuberculum costae membentuk articulatio
costotransversalia. Selanjutnya ada ossa vertebrae lumbalis. Ini dia jumlahnya 5. Dimulai dari korpusnya, dia korpusnya besar dan berbentuk seperti ginjal. Terus foramen vertebrae-nya dia berbentuk seperti segitiga gini ya. Lalu seperti khasnya os vertebrae, dia ada processus transversus dan processus spinosus. Lalu di vertebrae lumbalis ini dia fascias articularisnya dia yang superior dia mengarah ke medial, sedangkan di yang inferior dia mengarah ke lateral. Selanjutnya yang terakhir ada ossa vertebrae sacrum dan coccyx. Mulai dari sacrum dulu. Sacrum ini dia gabungan dari 5 vertebrae. Ya, 5 vertebrae dan juga diskus intervertebralisnya dia akan menjadi ini garis-garis ini yang bernama linea transversa. Lalu ini dari ini dulu ya, fascias pelvina dulu yang menghadap ke anterior. Di fascias pelvina ini dia cekung gini, lalu ada bolongan-bolongan foramina sacralia anterior yang merupakan derivat dari foramen intervertebrale, terus dilalui oleh rami anterior nervus sacralis. Terus dia juga ada sayap-sayap gini ala osis sacri yang merupakan perlekatan dari musculus psoas major. Selanjutnya ke fascias dorsalisnya. Di fascias dorsalis dia juga sama kayak fascias pelvinanya, dia ada bolongan-bolongan foramina sacralia yang posterior. Nanti dia bakal dilewati oleh rami dorsalis nervus sacralis. Terus di tengahnya ini ada crista sacralis mediana yang merupakan derivat dari processus transversus. Processus spinosus. Yang di bagian lateralnya ada crista sacralis lateralis yang merupakan derivat dari processus transversus. Terus di sini ada fascias articularis osis sacri yang akan bersendi dengan fascias articularis osis ilii membentuk articulatio sacroiliaca. Terus di bawahnya ini ada hiatus sacralis dan juga ada cornu sacralis. Selanjutnya yang ox coccyx ini dia merupakan gabungan dari 4 vertebra dan bangunan khususnya itu ada cornu coccyx. Terus ada ligamentum. Pertama ligamentum yang menghubungkan antara processus spinosus. Jadi ada ligamentum interspinosus dan supraspinosus. Kalau yang interspinosus ini dia menyambungkan keseluruhan processus spinosus. Tapi yang ligamentum supraspinosus ini dia menyambungkan ini ujung dari proses spinosusnya. Terus ada ligamentum flavum. Ligamentum flavum ini dia menghubungkan antara lamina vertebrae yang berdekatan untuk mencegah pemisahan lamina vertebrae saat fleksi. Selanjutnya ini ada ligamentum nuchae. Ligamentum nuchae ini bagian basisnya dia bakal menempel pada protuberantia occipitalis externa dan juga ke foramen magnum. Kalau bagian apexnya dia menempel pada ujung processus spinosus dari atas sampai bawah, berarti dari tuberculum posterius VC1 sampai processus spinosus VC7. Terus ini ada ligamentum longitudinal. Jadi ada yang anterior, yang ada posterior. Yang anterior ini dia berjalan dari fascias pelvina sacrum hingga ke tuberculum anteriorus VC1. Dia ini fungsinya untuk mencegah hiperekstensi dari kolumna vertebra dan menjaga kestabilannya. Kalau yang posterior, yang ligamentum longitudinale posteriorus, dia bakal berjalan dari kanalis di bagi sebelah posterior dari korpus dan diskus intervertebralis untuk mencegah hernia nucleus pulposus ke arah posterior. Dia berjalan dari VC2 sampai sacrum.
Terus masuk ke articulatio. Yang pertama ada articulatio zygofascialis. Zygofascialis ini dia menghubungkan dia ini sendi sinovial dan menghubungkan antar vertebrae lewat itu tadi fascias articularis yang superior dan inferior. Jadi fascias articularis superiornya vertebrae ini bakal bersendi dengan fascias articularis yang inferior dari vertebrae ini. Ini yang contoh dari vertebrae thoracalis, cervicalis, yang ini thoracalis, yang ini lumbalis, yang ini lumbalis juga. Selanjutnya, oh iya lupa. Di sini juga memiliki kapsula articularis karena dia sendi sinovial ya. Dia punya kapsula articularis yang bakal menentukan sifat geraknya. Selanjutnya ada articulatio uncovertebralis. Ini khusus untuk vertebrae cervicalis yang tipikal. Jadi VC3 sampai VC6, VC7. Terus dia menghubungkan antar prosesus uncinati. Selanjutnya articulatio symphysis, berarti dia ada kartilagonya di antara tulangnya. Jadi ini kartilagonya berbentuk fibrous yang berbentuk discus intervertebralis. Terus sudah ya? Ya, dia menghubungkan antar korpusnya ya. Terus articulatio atlanto-occipitalis dan articulatio atlanto-axiale. Yang pertama articulatio atlanto-occipitalis sesuai namanya, dia sendi antara os atlas dengan os occipitalis. Jadi dia antara fascias articularis anterior os axis dengan antara fascias articularis mana sih? Antara fascias articularis superior os atlas dengan condylus occipitalis. Terus dia bakal menghasilkan gerakan ekstensi dan fleksi kepala gini dan ini, lalu fleksi lateral. Selanjutnya ini articulatio atlanto-axiale. Dia sendi di antara fascias articularis anterior os axis dengan fovea dentis os atlas. Itu yang satu. Yang dua, ini ada dua buah kanan dan kiri, fascias articularis inferior os atlas dengan fascias articularis superior dari os axis. Nah, dia akan menghasilkan gerakan rotasi terhadap subvertikal, jadi gini. Selanjutnya laporan 2. Seorang anak bernama Dudung 9 tahun datang ke IGD setelah jatuh dari pohon mangga. Ia terjatuh dengan posisi miring ke kiri. Saat ini Dudung mengalami kelemahan gerak dan kehilangan sensasi di sepanjang lengan kirinya. Dokter mencurigai adanya cedera pada plexus brachialis kirinya. Jelaskan rangkaian dan susunan dari plexus brachialis. Nah, ini ada diagram dari plexus brachialis. Jadi plexus ini bakal menginervasi otot-otot ekstremitas superior. Di sepanjang perjalanan plexus brachialis ini dia bakal dibagi jadi ada rootsnya, terus ada trunksnya, ada divisionsnya, ada cores, juga ada terminal branchesnya. Dimulai dari rootsnya ada 5, jadi C5, C6, C7, C8, C dan T1. Di roots C5 ini ada percabangan dari nervus dorsalis subscapulae yang bakal menginervasi musculus levator scapula dan musculus rhomboideus major dan minor. Terus penggabungan dari C5, C6 dan C7 bakal ada nervus thoracicalis longus yang akan menginervasi musculus serratus anterior. Terus selanjutnya ke trunksnya ada 3, superior, medial dan inferior. Yang superior ini dia gabungan dari C5 dan C6. Kalau yang medial ini dia dari C7 doang. Yang inferior dia terusnya dari C8 dan T1. Yang untuk trunks dari superior ini ada nervus subscapularis untuk menginervasi musculus supraspinatus dan infraspinatus, musculus infraspinatus. Terus lanjut dari trunks ini bakal bercabang lagi membentuk 3 divisi ya, anterior dan 3 divisi posterior. Yang dari trunks superior ini yang lurus terus dia anterior, yang ke bawah ini dia divisi posterior. Kalau yang medial ini
yang naik dia divisi anterior, yang lurus terus dia divisi posterior. Kalau yang inferior dia yang lurus terus yang anterior, yang naik ini posterior. Iya posterior. Selanjutnya ada menjadi 3 chords, ada lateral, posterior, dan medial. Penamaan ini berdasarkan posisinya dari terhadap arteri axillaris. Dimulai dari lateral dulu, chords lateral. Ini ada nervus pectoralis lateralis yang akan menginervasi musculus pectoralis major. Selanjutnya yang chords posterior ini ada nervus subscapularis, subscapularis yang superior dan inferior. Ya, mereka akan menginervasi musculus subscapularis. Terus juga dari chords posterior juga ada nervus thoracoldorsalis. Thoracoldorsalis ini bakal menginervasi musculus latissimus dorsi. Terus chords medial ada nervus pectoralis medialis ini. Pectoralis medialis ini menginervasi musculus pectoralis major dan minor. Terus juga ada nervus cutaneus medialis yang buat menginervasi arm di sini dan menginervasi forearm di sini. Terus yang terakhir ada terminal branches. Terminal branches ini ada 5. Dari yang pertama dulu, nervus musculocutaneus, dia bersumber dari chords lateral. Nervus musculocutaneus ini bakal menginervasi musculus coracobrachialis, musculus brachialis, dan musculus basa brachii. Selanjutnya ada nervus axillaris yang bersumber dari chords ini posterior. Dia bakal menginervasi musculus deltoideus dan musculus teres minor. Terus ada nervus radialis yang bersumber dari chords posterior juga. Dia bakal menginervasi musculus tricep brachii dan juga bagian dorsal dari antebrachii, musculus yang ada di sini. Terus untuk dari terus ada nervus medianus. Dia gabungan dari chords lateral dan medial. Nervus medianus ini bakal menginervasi musculus yang bagian ventral dari antebrachii kecuali bagian ventral dari antebrachii yang lamina superficialis kecuali musculus flexor carpi ulnaris dan juga muskulus-muskulus yang ada di bagian tenar ini. Itu yang medianus. Selanjutnya yang terakhir ada nervus ulnaris yang merupakan percabangan dari chords medial. Nervus ulnaris ini bakal menginervasi tadi musculus flexor carpi ulnaris dan juga muskulus yang ada di bagian hipotenar. Sudah selesai. Yang terakhir ada laporan 3. Minho 33 tahun merupakan seorang atlet lari cepat. Suatu hari ketika sedang berlatih, Minho tiba-tiba mengeluh nyeri hebat di tungkai kanan atasnya. Berdasarkan kasus tersebut, jelaskan anatomi regiofemoralis meliputi osa, muskuli, dan inervasinya. Yang pertama, osanya di regiofemoralis ini osnya cuma satu, yaitu os femur. Di os femur ini dibagi lagi menjadi diafisis dan epifisis. Ada diafisis proksimal dan epifisis proksimal dan epifisis distal. Di epifisis proksimal ini yang khas ini ada caput femoris. Dia merupakan bola sendi untuk bersendi dengan acetabulum berbentuk radiculatio coxae. Di sini di caput femoris ini juga ada fovea capitis femoris untuk perlekatan dari ligamentum capitis femoris. Terus di bawahnya ada kolum femoris yang akan menghubungkan kaput dengan korpusnya femur. Terus di sini ada penonjolan di atas dan di bawahnya yang besar dan kecil. Ada trochanter mayor dan trochanter minor. Trochanter mayor ini dia dilekati oleh banyak muskulus, ada musculus gluteus medius dan minimus, juga ada musculus piriformis. Terus di trochanter minor dia dilekati oleh musculus iliopsoas. Di antara trochanter ini ada struktur yang di anterior ini ada linea intertrochanterica. Terus yang di belakang ini ada crista.
crista intertrochanterica. Yang crista ini di gimana sih? Udah crista doang. Maaf. Terus masuk ke diafisisnya. Di diafisis ini yang khas ini ada tuberositas gluteal yang merupakan pelekatan dari musculus gluteus maximus. Terus di sini ada linea pectinea yang didekati oleh musculus pectineus. Terus pertemuannya di bawahnya ini ada linea aspera yang dilekati oleh musculus adductor dan musculus bicep femoris caput brevis. Terus masuk ke epiphysis distal. Di sini ada condylus medialis dan lateralis. Condylus ini dia bersendiri dengan ostibia dan meniscus membentuk artikulasi genu. Terus di sebelah condylus ini ada apicondylus yang medialis dan lateralis. Dia ini pelekatan ligamentum collaterale, berarti yang medial dan lateral, MCL dan LCL. Terus di depan sini ada fascias patellaris. Terus di antara condylusnya dia ada fossa. Ada fossa intercondylaris yang merupakan tempat pelekatan ligamentum cruciatum yang anterior dan posterior, berarti ACL dan PCL. Terus juga di atasnya ini ada fascias poplitea. Selanjutnya ada muskuli dan inervasinya. Yang pertama di bagian anterior ini ada musculus iliopsoas, jadi musculus psoas mayor dan minor, juga ada musculus iliacus. Kalau yang musculus iliacus ini dia berorigo dari fossa iliaca dan berinsersio di trochanter minor femoris. Terus diinervasi oleh nervus femoralis. Kalau untuk yang musculus psoas mayor dan minor ini dia berorigo dari proses transversus corpus dan discus intervertebralis nya VTH 12 sampai VL 5. Lihat. Terus berinsersio juga sama di trochanter minor femoris. Terus diinervasi oleh plexus lumbalis. Fungsinya dua-duanya ini sama untuk fleksi tungkai atas. Selanjutnya ada musculus quadriceps femoris yang tersusun oleh musculus rectus femoris, musculus vastus medialis, musculus vastus intermediate, dan musculus vastus lateralis. Yang pertama musculus rectus femoris, dia berorigo dari sias spina iliaca anterior superior dan juga dari ilium kranial dari acetabulum. Terus untuk yang vastus medialis, dia berorigo dari ujung atas corpus femoris. Ya, origonya ini sama dengan vastus lateralis. Terus yang untuk vastus intermedius, dia berorigo dari fascias anterior dan lateral corpus femoris. Nah, mereka ini berarti quadriceps femoris ini tadi berinsersio di patella tuberculum tibiae dan diinervasi oleh nervus femoralis. Fungsinya untuk ekstensi tukai bawah articulatio genum. Selanjutnya ada musculus sartorius. Berorigo dari spina iliaca anterior superior dan berinsersio di fascias medialis atas dari corpus tibiae. Diinervasi oleh nervus femoralis dan fungsinya untuk fleksi, abduksi, rotasi lateral, tungkai atas articulatio coxae, dan juga fleksi dan entorotasi untuk tukai bawah. Terus di sini ada. Terus ada musculus tensor fasciae latae. Dia berorigo dari crista iliaca dan berinsersio ke tractus iliotibialis. Dia diinervasi oleh nervus gluteus maximus dan berfungsi membantu musculus gluteus maximus dalam mengekstensi articulatio genum. Selanjutnya tadi kan ini untuk kompartemen anterior dari regio femoralis. Di sini kompartemen medial.
Di sini ada musculus gracilis, dari sini ya, dari media ada musculus gracilis. Dia berorigo di ramus inferior osis pubis dan ramus osis ischii dan berinsersio ke fascias media pars superior corpus tibiae di sini. Dia diinervasi oleh nervus obturatorius dan berfungsi untuk aduksi tungkai atas. Selanjutnya ada musculus adductor longus, berorigo di corpus osis pubis dan berinsersio ke fascias posterior femoris. Diinervasi juga sama nervus obturatorius dan fungsinya ya aduksi tungkai atas. Dan juga ada eksorotasi tungkai bawah. Selanjutnya ada musculus adductor brevis, berorigo di ramus inferior osis pubis dan insersionya fascias posterior femoris. Diinervasi sama nervus obturatorius, fungsinya juga sama dengan adductor longus. Selanjutnya musculus adductor magnus, di bawah sini besar berarti dia. Berorigo dari ramus inferior osis pubis, juga ramus osis ischii, juga ada tuber sampai tuber ischiadicum. Dia berinsersio di fascias posterior femoris, juga di tuberculum adductorium femoris. Diinervasi oleh nervus obturatorius dan nervus ischiadicus, fungsinya juga sama, aduksi tungkai atas dan eksortasi tungkai bawah. Terus ada musculus ini pectineus. Pectineus ini dia berorigo di ramus superior osis pubis dan berinsersio di ujung atas linea aspera dari os femurnya. Dia diinervasi oleh nervus femoralis dan fungsinya rotasi lateral tungkai atas. Yang terakhir ada musculus obturator externus. Tadi bawah sini ya. Dia berorigo dari fascias externa membrana obturatoria, juga dari ramus pubis dan ischium. Berinsersio ke trochanter mayor, diinervasi oleh nervus obturatorius dan fungsinya rotasi lateral tungkai atas juga. Maaf. Yang terakhir ada kompartemen posteriornya. Di sini yang khas kan ini ya, hamstring muscle. Jadi ada musculus biceps femoris, ada semi tendinosus dan semi membranosus. Biceps femoris. Di biceps femoris kan berarti ada dua kaput. Ada kaput longum dan kaput brevis. Kaput longum ini dia berorigo di lateral kaput fibulae. Itu insersionya. Origonya di tuber ischiadicum dan insersio ke lateral kaput fibulae. Terus dia diinervasi oleh nervus ischiadicus, fungsinya untuk fleksi, rotasi lateral, terus fleksi dan rotasi lateral tungkai bawah dan ekstensi tungkai atas. Terus yang untuk kaput brevis, dia berorigo dari linea aspera dan linea supracondylaris dari os femur, berinsersio ke lateral kaput fibulae, diinervasi juga sama nervus ischiadicus dan fungsinya juga sama dengan kaput longus tadi. Terus ada musculus semitendinosus, dia berorigo dari tuber ischiadicum dan berinsersio ke fascias medialis tibiae yang bagian atas. Dia diinervasi oleh nervus ischiadicus, fungsinya untuk fleksi tungkai bawah dan ekstensi tungkai atas. Terus yang terakhir ada musculus semitendinosus, berorigo juga sama tuber ischiadicum tapi insersionya di condylus medialis tibiae. Diinervasi oleh nervus ischiadicus dan fungsinya fleksi tungkai atas dan ekstensi tungkai bawah. Terima kasih.